Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube Teknik Sipil Gunadarma. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghitung dan menggambarkan gaya dalam dari contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah gaya dalam pada bentang dengan dua perletakan akibat dari beban terpusat. Di sini ada balok AB dan ada beban di titik C sebesar 6 ton dan di titik D sebesar 3 ton. Dalam menentukan gaya dalam, kita harus menentukan terlebih dahulu di mana letak potongan pada elemen struktur. Kuncinya adalah buat potongan di antara dua gaya atau beban. Dan yang kedua, jika ada beban merata, buat potongan di dalam interval beban merata. Karena kita saat ini hanya baru mempelajari beban terpusat, maka di sini kita buat potongan di antara dua gaya atau beban. Yang pertama adalah potongan 1 di antara titik A dan C, potongan 2 di antara titik C dan D, dan potongan 3 di antara titik D dan B. Sebelumnya, pertama-tama kita harus menghitung dulu reaksi perletakan, di mana di sini sigma H sama dengan 0, maka RHA-nya adalah 0, RVB didapatkan 24/6 yaitu 4 ton. Lalu menghitung sigma momen di B sama dengan 0, didapatkan RVA sama dengan 30/6, nilainya 5 ton. Kita cek di mana sigma vertikal, gaya vertikal itu harus sama dengan 0, RVA plus RVB minus P1 minus P2 sama dengan 0, dan hasilnya 5 plus 6 minus 3 minus 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung gaya dalam tinjau dari potongan 1, di mana nilai X1 itu di antara titik 0 dan di titik C itu sejarak 2 meter dari titik A. Kita gambarkan elemennya. Lalu di sini ada RVA 5 ton, kita gambarkan kembali RHA 0. Lalu muncul di sini ada gaya normal tegak lurus pada batang penampang. Lalu ada gaya geser V1 dan momen 1. Nah, di mana syarat kesetimbangan sigma H sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal, maka N1 nilainya sama dengan 0. Lalu sigma V sama dengan 0, V1 sama dengan RVA sama dengan 5 ton. Lalu sigma momen 1 sama dengan 0, maka M1 minus RVA dikalikan X1 sama dengan 0, maka M1 sama dengan 5X1. Jika M1 sama dengan 0, maka nilai M1 sama dengan 0 ton meter, dan X1 sama dengan 2, M1 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10 ton. Jadi momen di titik C, yaitu jarak 2 meter tadi, itu adalah 10 ton meter. Selanjutnya kita tinjau potongan kedua, di mana X2 ini lokasinya ada di jarak 2 meter sampai 4 meter dari titik A. Berarti dia berada di antara titik C dan titik D. Nah, untuk kita tinjau dari free body kiri, kita gambarkan batang dan juga gaya-gaya yang bekerja di free body sebelah kiri. Muncul gaya normal 2, lalu ada gaya geser 2 dan momen 2. Nah, untuk syarat kesetimbangan, sigma H sama dengan 0, maka N2 sama dengan 0. Lalu sigma V sama dengan 0, maka di sini V2 itu sama dengan RVA minus P1. Maka 5 minus 6 sama dengan minus 1 ton. Sigma momen 2 sama dengan 0, M2 minus RVA kalikan jaraknya X2 ditambah P1 ini dikalikan X2 minus 2, di sini X2 lalu ada jarak 2, maka jarak antara P1 ke titik X2 itu adalah X2 minus 2, maka M2 sama dengan RVA kali X2 minus P1 kali X2 minus 2, hasilnya menjadi M2 sama dengan 12 minus X2. Jika X2 sama dengan 2 meter, di sini kita ambil X2 sama dengan 2 meter, maka M1 didapatkan 10 ton meter. Ini sama dengan perhitungan dari potongan 1, momen di titik C sebesar 10 ton. Selanjutnya X2, jika X2 sama dengan 4 meter, maka M1 sama dengan 12 minus 4
sama dengan 8 ton meter. Jadi momen di titik D adalah sebesar 8 ton meter. Selanjutnya kita tinjau potongan ketiga. Tinjau potongan 3 ini kita ambil dari titik B yang paling sederhana dengan jarak X3 itu di antara titik 0 di titik B dan jarak antara 0 dan 2 meter. Muncul gaya normal 3, gaya geser 3, dan momen 3. Lalu kita hitung syarat kesetimbangan. Sigma H sama dengan 0, maka M3 sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0, maka di sini RVB itu sama dengan V3, yaitu nilainya menjadi minus 4. Dan sigma momen 3 sama dengan 0, di mana M3 momen 3 dikurangi RVB dikalikan X3 sama dengan 0, maka momen 3 itu sama dengan 4X3. Jika X3 ini 0, maka M3-nya adalah 0 ton meter. X3 sama dengan 2 meter, maka M3 sama dengan 4 dikalikan 2 meter sama dengan 8 meter. Sesuai dengan tadi di potongan 2, momen di titik D juga sama dengan 8 ton meter. Sekarang kita gambarkan gaya dalamnya. Di sini karena tidak ada gaya horizontal, maka nilai N sama dengan 0. Lalu untuk gaya gesernya, di titik antara titik A dan C, bentang AC, potongan 1, V1 sama dengan 5 ton, nilainya positif. Lalu ada gaya gangguan, gaya P1 sama dengan 6 ton. Maka di sini di V2 potongan kedua nilainya minus 1 ton. Lalu ada gangguan lagi P2 sebesar 3 ton. Di sini didapatkan V3 sama dengan minus 4. Kita gambarkan minus 4 dan ada RVB di sini terakhir ada 4 ton. Ini hasil gaya geser. Lalu untuk momen di titik potongan 1 antara titik A dan C, M1 sama dengan 5X. Maka karena gradiennya positif, grafiknya ke atas. 5X tadi sebesar 10 ton. Lalu M2 12 minus X, gradien X-nya minus negatif, maka grafiknya ke bawah. Lalu yang terakhir adalah M3 sama dengan 4X. Tapi di sini harus diingat bahwa 4X ini dihitung 0 dari titik B dan sampai ke titik D, di mana titik D-nya ini adalah jarak 2 meter. Maka didapatkan seperti ini gambar gaya dalam momennya dengan nilai positif. Jangan lupa selalu berikan kesimpulan, di mana kesimpulan untuk perhitungan contoh soal pertama ini adalah N sama dengan 0 di sepanjang bentang, V maksimal sama dengan plus 5 ton, di sini sepanjang bentang AC, dan momen maksimal sebesar 10 ton meter di titik C. Oke, selanjutnya adalah menghitung gaya dalam pada bentang dengan dua peretakan akibat di sini ada dua beban terpusat dan baloknya merupakan balok menganjur atau overhang. Nah, di sini juga ada gaya horizontal sebesar 5 ton. Seperti biasa, kita tentukan dulu di mana letak potongan pada elemen struktur. Jadi buat potongan di antara dua gaya atau beban, maka akan ada 3 potongan, yaitu potongan 1 di antara titik A dan C, potongan 2 di antara titik C dan B, dan potongan 3 di antara B dan D. Sebelum memulai perhitungan gaya dalam, kita hitung dulu reaksi perletakannya, di mana sigma H sama dengan 0, maka RHA sama dengan P3, yaitu sebesar 5 ton. Lalu sigma MA sama dengan 0. Di sini semua gaya yang bekerja di titik A harus sama dengan momen yang bekerja di titik A itu harus sama dengan 0, maka P1 kali 2 meter ditambah P2 4 ton dikali 7 meter dikurangi 6 RVB sama dengan 0. Maka hasilnya didapatkan RVB sama dengan 48 per 6 sama dengan 8 ton. Untuk sigma B sama dengan sigma momen B sama dengan 0. Di sini minus P1 10 ton dikali 4 meter ditambah 4 ton dikali 1 meter dan ditambahkan 6 RVA. Maka didapatkan hasilnya RVA sama dengan 36 per 6 sama dengan 6 ton. Selanjutnya kita cek dulu apakah perhitungan reaksi perletakan kita sudah benar. Sigma V sama dengan 0, maka RVA plus RVB minus P1 minus P2 sama dengan 0. 6 plus 8 minus 10 minus 4 ton sama dengan 0. Jawabannya oke. Kita lanjutkan.
kita tinjau dulu potongan 1 di mana nilai X1, jarak X1 itu berada di antara titik 0 sampai 2 meter. Di sini kita gambarkan elemen batangnya, RVA sebesar 6 ton dan RHA sebesar 5 ton. Maka didapatkan syarat kesetimbangan sigma H sama dengan 0, N1 plus RHA sama dengan 0, N1 sama dengan minus RHA sama dengan minus 5 ton. Ini minus tandanya menunjukkan bahwa batang ini tertekan. Benar ya, berarti ini harusnya N1 arahnya ke sana, batang tersebut tertekan. Lalu sigma V sama dengan 0, V1 sama dengan RVA sama dengan 6 ton. Dan sigma momen 1 sama dengan 0, momen 1 berarti RVA dikalikan X1, maka hasilnya sama dengan 6X1. Jika X1 sama dengan 0, maka momen 1 sama dengan 0 ton meter, X2 sama dengan 2, maka M1 sama dengan 6 dikalikan 2 sama dengan 12 ton meter. Momennya ini ada di titik C, sebesar 12 ton meter. Lalu kita tinjau potongan yang kedua, kita buat free body kiri di mana X2 ini posisinya ada di antara 2 meter sampai dengan 6 meter. Di sini muncul gaya dalam normal 2, lalu ada V2 dan M2. Selanjutnya kita hitung syarat kesetimbangan. Sigma H sama dengan 0, N2 plus RHA sama dengan 0, maka N2 hasilnya minus 5 ton, batang tekan. Lalu sigma V sama dengan 0, V2 minus RVA ditambah P1 sama dengan 0, maka V2 sama dengan 6 minus 10 sama dengan minus 4 ton. Berarti ini harusnya arahnya ke atas ya. Sigma momen 1 sama dengan 0, maka M2 dikurangi, ini M2 kita asumsikan dia positif, maka di sini RVA-nya menjadi negatif. RVA dikalikan X2 ditambahkan P1 dikali X2 minus 2 sama dengan 0, didapatkan M2 sama dengan 20 minus 4X. Lalu jika X2 sama dengan 2, maka nilai momen 1 itu adalah 12 ton meter. Ini adalah momen di titik C. Hasilnya sama dengan perhitungan pada tinjauan potongan 1, yaitu momen di titik C juga 12 ton meter. Lalu selanjutnya jika X2 sama dengan 6, maka didapatkan momen di titik 2 sama dengan minus 4 ton meter, yaitu momen di titik B. Selanjutnya kita tinjau potongan 3 di mana letak X3 itu di antara 0 dan 1 meter. 0 itu ada di titik D. Kita hitung meninjau free body kanan, gambarkan elemen dan gaya-gaya yang bekerja di free body kanan. Lalu muncul gaya normal 3, gaya geser 3, dan momen 3. Kita hitung syarat kesetimbangan. Sigma H sama dengan 0, maka N3 sama dengan minus P3, yaitu sebesar minus 5 ton, batang tertekan. Sigma V sama dengan P2, yaitu 4 ton. Lalu sigma momen 3 itu momen 3 ditambahkan P2 dikali X3, maka momen 3 sama dengan minus 4 kali X3. Jika X3 sama dengan 0, momen 3 menjadi 0 ton meter. X3 sama dengan 2, momen 3 menjadi 4 dikalikan 1 meter, yaitu minus 4 ton meter. Minus 4 ton meter, lalu kita gambarkan gaya normal, yaitu sebesar minus 5 ton sepanjang bentang, nilainya negatif. Lalu gaya geser di potongan 1 sebesar 6 ton, lalu di potongan 2 sebesar minus 4 ton, dan di potongan 3 V3 sama dengan 4 ton. Selanjutnya kita hitung, gambarkan gaya momennya di M1 6X1, nilainya 12 ton meter di titik C. M2 20 minus 4X2, hasilnya ini gradien X-nya negatif, maka grafiknya turun ke bawah. Lalu V3 sama dengan 4X3, di mana ini harus diingat bahwa X3-nya berada di antara 0 sampai dengan 1, di mana 0-nya ada di titik D. Maka hasilnya seperti ini gambarnya, minus 4 ton. Jangan lupa berikan kesimpulan. N sama dengan 5 ton sepanjang bentang bernilai negatif, yaitu batang merupakan batang tekan. V maksimal plus 6 ton sepanjang bentang AC.
lalu momen maksimumnya ada sebesar 12 ton meter, nilainya positif di titik C. Ya, demikian contoh soal yang diberikan di materi pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terus latihan dan terus belajar agar semakin mahir dalam mengerjakan soal-soal statika. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.